Oke, selamat siang trader mania dimanapun kalian berada, sahabat GK Invest Semarang. Jumpa lagi bersama saya, Edi Hartoyo selaku Supervisor GK Invest Semarang. Untuk kesempatan pada siang hari ini, saya akan membahas tentang SOP atau Standar Operational Procedure, melanjutkan dari topik pembahasan di 1 bulan yang lalu. Saya pernah membahas tentang SOP, tetapi tersedia cuma waktunya cukup untuk pembahasan di 2 subtemanya. Nah, untuk kali ini saya akan bahas kelanjutannya, kurang lebih ada 3 untuk kelanjutannya. Yang kemarin harusnya 5. Kita akan membahas yaitu kelanjutannya. Oke, di sini kita akan melanjutkan dari standar operasional prosedur yang mungkin minggu lalu atau 3 minggu yang lalu itu kita pernah bahas ya, yaitu tentang timing dan area. Karena kemarin saya baru menjelaskan atau membahas tentang timing dan area. Sekarang saya akan membahas tentang kelanjutannya yaitu trigger, filter, dan juga risk management. Nah, ini sangat penting di dalam yang namanya standar operasional prosedur di dalam trading. Jadi seorang trader atau trader sejati, dia tidak bisa memungkiri apabila dia pengen cuan atau pengen mendapatkan hasil yang maksimal, itu kurang lebih harus memperhatikan dari kelima SOP ini. Nah, untuk salah satunya yang paling harus kita bawa di dalam yang namanya trading, yaitu yang paling terakhir, yaitu di risk management. Nanti kita akan buka dan juga kita bedah. Apabila nanti sahabat trader mania dimanapun kalian berada mau bertanya, mau bercakap secara langsung, boleh, monggo silahkan tanya saja. Nanti kita akan jawab secara detail dan juga sampai teman-teman sahabat trader mania dimanapun kalian berada sampai puas dengan hasil jawabannya dan sampai paham betul tentang yang namanya trading. Oke, lanjut untuk ke SOP yang ketiga untuk kali ini, yaitu di trigger. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, memiliki arti tentang yaitu pemicu. Dari pemicu sendiri ini ketika trader melakukan trading, itu dalam pengambilan keputusan untuk transaksi atau enter posisi, itu sebagai pemicu yang akan sampaikan dalam pembahasan materi yang di dalam buku ini menggunakan candlestick, yaitu chart pattern ya, digunakan untuk panduan yaitu chart pattern, di mana hal ini menurut kami merupakan keputusan pilihan yang sangat tepat. Nah, untuk mengingat lagi pada materi sebelumnya bahwa sejarah selalu berulang dengan sendirinya atau history repeat itself, yaitu history berulang dengan sendirinya. Hal tersebut memang seringkali terbukti pada kondisi yang terjadi pada pergerakan harga di market. Terus di sini juga memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan hal yang sekedar menggunakan indikator atau misalnya seperti indikator stokastik oscillator atau zigzag atau moving average dan indikator bawaan atau yang lainnya. Menurut kami indikator tersebut sebaiknya dijadikan sebagai pendukung yang fungsinya
hanya sebatas sebagai penyaring atau filter. Nah, dengan menggunakan candlestick pattern yang dipadukan dengan chart pattern sebagai triggers lebih memiliki probabilitas dengan tingkat risiko yang semakin lebih terukur. Dengan keuntungan yang dapat bisa kita harapkan atau lebih besar daripada risikonya. Nah, dengan candlestick pattern ini dan chart pattern merupakan bagian dari salah satu komponen trading system yang menurut kami memang sangat layak untuk dipelajari. Nah, Mak, untuk sahabat trader mania dimanapun kalian berada, mengenai dari trigger atau pemicu ini, baiknya bisa kita kembali ulang penjelasan mengenai candlestick pattern ya, yang ada 2 bab terlebih dahulu. Terus di sini kita juga akan pelajari nama-nama dari bentuk candle pattern. Kita juga harus tahu bagaimana cara menggunakan candlestick pattern. Terus untuk bertransaksi atau enter posisi dengan mengikuti aturan atau rules yang telah dibuat. Meskipun candlestick pattern ini merupakan trigger atau pemicu yang bisa jadi sebagian acuan untuk melakukan enter, namun kita tidak bisa langsung melakukan enter posisi. Kenapa demikian? Karena kita harus tetap memperhatikan secara keseluruhan terutama pada letak di level area mana candle pattern ini terjadi. Perlu kita ketahui juga jika kita enter hanya berdasarkan candlestick pattern, maka kemungkinan besar entry akan lebih banyak mengalami loss atau kerugian. Jadi tentu kita harus juga perhatikan ya yang namanya tadi sebelum kita mau enter atau di dalam dengan pemicu itu kita juga harus melakukan perhitungan ya tentang dari letak areanya. Terus selanjutnya mengapa bisa demikian? Karena banyak pembuat manipulasi pada pergerakan yang terjadi di market. Jadi candlestick pattern juga banyak yang membuat manipulasi atau membuat kita itu terkecoh. Dan hal tersebut seringkali mendorong trader untuk segera melakukan transaksi atau enter, yang seringkali selalu berakhir dengan hasil yang tidak diharapkan atau sangat buruk. Nah, contoh nih untuk gambar yang manipulasi candlestick pattern yang pertama, kurang lebihnya di sini harusnya dia sudah ini ya, sudah mulai turun. Ternyata di sini breakout, engulfing bearish, ternyata dia di sini masih yang namanya naik. Nah, ini seringkali terjadi ya, teman-teman. Sudah terjadi engulfing bearish tetapi dia tidak turun, tetapi dia malah naik. Ini biasanya candlestick seperti ini identifikasinya ini tidak menempatkan di dalam yang namanya areanya atau triggernya atau pemicunya sangat cuma di candlestick saja. Nah, untuk di sini breakout itu di hari sebelumnya. Ini candle Jumat, ini candle Kamis, dan 2 hari ini menjadi yang namanya yaitu kurang lebih historical dari harganya, yaitu pemicunya di hari Kamisnya. Dia breakout dan dia meneruskan dan untuk targetnya kurang lebih juga hampir sama dengan ketika dia melakukan atau diidentifikasi dengan engulfing bearish. Jadi titiknya di sini ketika dia sudah ada identifikasi yaitu shooting star, dia meneruskan naik dan dia breakout dan diteruskan naik lagi. Nah, di sini terjadi yang namanya seperti kayak manipulasi candlestick ya atau candlestick pattern yang tadinya harus bearish engulfing atau engulfing bearish ini harusnya mengalami penurunan, tetapi di sini market terjadi yang namanya perubahan. Biasanya diikuti dengan fundamental ya, fundamental atau berita-berita yang sangat mempengaruhi dari pair ataupun produk yang kita ikuti. Nah, di sini coba kita lihat dari harga-harganya. Nah, kelemahan jika kita hanya menggunakan candlestick pattern sebagai trigger atau pemicu pada nomor 1. Nah, engulfing bearish ini kurang lebih yang terjadi harusnya harga turun ya. Sebatas koreksi kisaran 8 pips saja dan setelah itu harga justru melakukan perlawanan naik atau bullish. Nah, di sini seringkali terjadi seperti ini. Nah, teman-teman, otomatis kalau terjadi seperti itu biasanya harus ada yang namanya batasan atau di mana kita harus kasih stop loss ataupun kita harus kasih batasan di mana kita jika
sell, kita harus pakai yang namanya buy stop untuk sebagai pengaman. Nah, untuk pada gambar nomor 2 ini, candlestick pattern shooting star yang berdasarkan secara teorinya menunjukkan pola pembalikan arah atau reversal. Namun dalam kondisi tersebut yang terjadi justru tidak sesuai dengan secara teorinya. Nah, coba kita lihat nih yang saya jelaskan di awal. Nah, ini shooting star juga. Engulfing bearish, shooting star harusnya dia reversal. Yang dari tren dari bawah ya, dia up. Harusnya reversal, dia turun. Berdasarkan dari garis ini, harusnya turun, tetapi dia masih meneruskan kenaikan. Biasanya di sini diikuti dengan yang namanya fundamental atau berita. Di sini dikatakan bahwa shooting star ini identifikasi candle dan juga engulfing bearish-nya ini gagal. Nah, untuk yang ketiga ini harga mampu melakukan penekanan atau breakout pada harga tertingginya. Terus kemungkinan besar pada tren di minggu berikutnya akan didominasi oleh bullish atau uptrend. Nah, di sini kurang lebih terjadi manipulasi pattern atau candlestick, yaitu sebanyak 2 kali, yaitu engulfing bearish dan juga shooting star. Ternyata di sini di breakout harga 2 hari sebelumnya, di sini otomatis akan melanjutkan yang namanya dari trend. Nah, ketika dia sudah breakout melebihi dari harga tertingginya, otomatis di sini terjadi yang namanya penerusan dari tren. Untuk reversalnya pasti akan menunggu dari yang namanya ketika fundamental sudah tidak berpengaruh lagi di dalam candlenya. Oke, di sini untuk gambar yang menunjukkan selalu atau tidak selalu terjadi candlestick pattern itu bullish engulfing, harga akan langsung naik. Nah, perhatikan terdapat pada gambar pada waktu itu ketika harga sedang membentuk chart pattern. Nah, seperti yang pada gambar di atas ini membentuk chart pattern rolling top. Maka terjadinya candle pattern engulfing bullish bisa jadi hanya sebagai daripada manipulasi market. Nah, kurang lebih ini untuk bullish engulfing kurang lebihnya di sini ternyata chart patternnya sebelumnya itu terjadi yang namanya rolling top. Di sini pembalikan atau dia harusnya dia masih penerusan, tetapi di sini terjadi pembalikan dan dia turun, dan di sini terjadi bullish engulfing, harusnya naik ya, didominasi dengan bullish engulfing ini. Tetapi di sini dia ternyata breakout dan candle berikutnya turun melewati daripada harga terendah sebelumnya. Nah, di sini ternyata malah turun. Nah, ini menunjukkan bahwa bullish engulfing di sini pada gambar juga terjadi manipulasi atau terjadi yang namanya identifikasi dari candle ini gagal dikarenakan biasanya ada fundamental atau berita-berita yang mempengaruhi. Nah, di sini harus sahabat trader mania harus jeli ya ketika trading, tidak cuma mengandalkan identifikasi saja ataupun pemicu, tetapi juga harus melihat dari yang namanya area atau pendukung-pendukung yang lainnya. Kurang lebihnya seperti kayak fundamental itu sangat mempengaruhi secara signifikan. Nah, kurang lebih kalau berdasarkan fundamental, jika kita ada fundamental itu berpengaruh 80%, maka harga dipengaruhi di 80%, itu seharusnya dia berdasarkan identifikasi candlenya itu bullish engulfing harusnya naik, tetapi di situ ketika terjadi fundamental atau berita, di situ bisa berbalik arah, bahkan trennya pun tidak bisa penerusan lagi dan dia sangat yang namanya drastis penurunannya atau pembalikannya. Nah, untuk yang seperti di atas tadi, ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Untuk kurang lebihnya satu, yaitu untuk area, dan yang kedua juga ada tren, yang ketiga juga ada dukungan atau pendukungnya yang saya tadi sempat bahas. Nah, untuk dari ketiganya itu perlu yang namanya identifikasi yang sangat-sangat tepat. Nah, ini coba kita untuk area candlestick pattern ini misalnya seperti contoh pada gambar di atas ya. Itu yang engulfing
bearish dan shooting star masuk dalam kategori pola candlestick pembalikan arah atau tren reversal. Namun jika terjadinya tidak di level area atau area strong resistance, maka potensi probabilitas dari candlestick pattern tersebut sangatlah kecil dan lebih besar tingkat manipulasinya. Jadi di sini kalau area ini dia harusnya kalau bullish engulfing dia di area support itu akan reversal menjadi yang namanya bullish engulfing itu sangat terbuka. Tetapi di sini dia masih di area-area kurang lebih kalau dilihat dari gambarnya ini area pivot ya atau titik tengahnya karena titik puncaknya diketahui terus titik terendahnya juga sangatlah jauh. Nah ini kurang lebihnya di titik-titik seperti ini area-area seperti ini harusnya kita identifikasi candlenya kita hindari ya. Jangan sampai ini kita lakukan karena bisa terjadi yang namanya manipulasi dari candle. Nah, terus untuk yang kedua itu ada tren juga atau kerangka waktu, time frame waktu yang lebih besar, misalnya seperti pada H4, D1 dan weekly atau W1 memiliki pergerakan terjadinya suatu tren. Dari tren harian sampai tren mingguan itu kita juga perlu memperhatikan kerangka waktu atau time frame waktu yang lebih besar lagi. Apabila masih memiliki kecenderungan dominasi dari probabilitas market bullish, maka jangan pernah kita melawan atau bertolak belakang dengan tren ya. Terus melakukan transaksi atau enter posisi dari yang namanya sell. Karena sebelum ada tanda-tanda yang memberikan informasi telah merubah, itu pasti akan sangatlah fatal. Terus untuk yang ketiga, itu untuk pendukung atau dukungan sebagai dukungan yang paling baik di antara komponen trading yang lainnya, yaitu chart pattern yang dibahas kita di saat kemarin ya, yang lalu itu ada kurang lebih 23 halaman kemarin. Bila mana terjadi chart pattern pembalikan arah atau reversal itu digabungkan dengan terjadinya candlestick pattern atau pembalikan arah. Untuk areanya juga masuk di level area support atau juga di area resisten. Maka tingkat akurasi untuk transaksi atau enter posisi semakin memiliki probabilitas yang sangat jauh lebih baik. Dalam melakukan aktivitas trading, jangan sekali-sekali kita mencoba ataupun membiasakan diri untuk melakukan segala sesuatunya, baik itu dalam menganalisa maupun dalam bertransaksi dilakukan secara terburu-buru. Nah, di sini bisa mengakibatkan yang namanya gagal perencanaan atau di sini untuk perencanaan itu sangatlah penting yang dimulai untuk membuat pemetaan atau mapping area terhadap area-area yang diperkirakan sebagai support ataupun resisten dan yang lainnya. Jadi untuk kesimpulannya bahwa ketika kita teknikal atau tidak bisa berdiri sendiri, perlu dukungan dari komponen yang lainnya. Nah, kurang lebihnya yaitu tadi kita singgung yang namanya dari fundamental ataupun berita. Jadi dukungan-dukungan tersebut sangatlah kita perlukan. Jadi ketika kita identifikasi berdasarkan teknikal saja itu sama saja kita belum bisa yang namanya memicu atau mendapatkan dukungan yang sangatlah kita harapkan. Oke, untuk pada gambar yang di atas ini yang sebagai contoh nih, itu candlestick engulfing bearish yang kita ketahui bahwa pola candlestick tersebut mengidentifikasikan harga akan turun atau dia akan reversal kembali turun ya. Tetapi di sini faktanya ternyata harganya berbalik, faktanya tetap naik. Yang harusnya engulfing bearish itu turun, tetapi di sini masih melanjutkan naik. Nah, untuk H4, untuk letaknya pada area resisten yang telah menjadi support, sebagai bahan pertimbangan yang lain, kita juga perlu melihat dari chart pattern yang terjadi saat itu sebagai faktor pendukung untuk lebih memperkuat dari probabilitas yang akan terjadi. Jadi kurang lebihnya ini kalau berdasarkan dari trennya yang tadinya turun, dia naik, dia ternyata breakout dari resisten dari become supportnya ya. Ini dia melanjutkan, tetapi ini engulfing bearish
ini belum bisa yang namanya dikatakan sebagai resisten yang kuat. Gitu. Nah, untuk selanjutnya dari melatih kejelian pengamatan kita dalam hal melakukan analisa, kita harus belajar banyak mencari contoh-contoh atau kejadian candlestick pattern yang tidak sejalan sebagaimana semestinya. Dan juga harus mempelajari lagi apa yang menjadi sebagai penyebabnya. Untuk kita lakukan di saat market sedang libur, yaitu di hari Sabtu atau Minggu. Hal tersebut jika kita lakukan secara berulang-ulang, secara otomatis akan menambah ketajaman kita dan juga akan menganalisa menentukan tingkat probabilitas dari mana candlestick itu dan juga dari candlestick pattern yang terjadi itu valid ataupun tidak. Nah, bisa kita gunakan untuk waktu di Sabtu dan juga Minggu. Nah, untuk mempelajari track dari candlestick pattern ini itu sangatlah penting. Jika tidak kita imbangi dengan mempelajari chart pattern, kemungkinan besar analisa teknikal kita kurang dan memiliki tingkat akurasi yang baik. Mengapa? Karena kita harus memperkuat analisa kita dengan menggunakan chart pattern. Karena candlestick pattern pada masing-masing broker forex seringkali tidak bisa memberikan informasi yang sangat terkait dengan bentuk di candlestick. Jadi jika kita amati bentuk dari chart pattern, itu masing-masing broker setidaknya lebih memiliki banyak kesamaan. Nah, di mana teman-teman kalau mempelajari dari yang namanya chart pattern, biasanya broker-broker jarang ya mengidentifikasi dengan yang namanya candlestick pattern atau chart pattern. Nah, di sini kita akan bedah dan dulu saya sudah pernah sampaikan juga untuk dari identifikasi dari yang namanya candlestick dan juga chart pattern. Dengan menggunakan atau mempelajari dari chart pattern itu sangat penting karena sebagian besar dari pergerakan harga sering memberikan informasi yang menunjukkan nama-nama chart pattern yang bisa terjadi pada pergerakan harga dan chart market berdasarkan sejarah bahwa chart pattern itu sendiri sudah terbukti sampai sekarang. Cara dari chart pattern itu memiliki kurang lebih usianya lebih dari 100 tahun ya, dan sesuai dari konsep dari filosofi dan juga prinsip dasar dari analisa teknikal. Yang ketiga urutannya itu adalah bahwa sejarah selalu berulang dengan sendirinya atau history repeat itself. Yaitu sejarah-sejarah selalu yang namanya berulang dengan sendirinya. Itu jangan pernah kita lupakan. Untuk menganalisa teknikal dengan menggunakan chart pattern itu merupakan suatu metode yang sangat membutuhkan ketelitian dan kejelian yang sangat mengamati dalam pergerakan secara langsung. Namun jika sudah terbiasa untuk menganalisa dari yang namanya chart pattern ini, maka kita tidak perlu mengalami kesulitan dalam kondisi pasar yang gimana kita bisa menafsirkan sebagai peluang transaksi yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi peluang cuan ataupun profit. Nah, di sini yang biasa informasi diberikan atau saat kalau tidak lagging pada kemungkinan besar repair, yaitu pengertian dari lagging itu memberikan sinyal yang sering terlambat. Nah, di sini kalau misalkan ada indikator default yang MetaTrader ya, di MetaTrader ini kalau misalkan dari indikator custom maupun default ini memberikan lagging atau sinyal yang sering terlambat. Terus yang kedua, pengertian dari repair ini selalu mengikuti kemana harga mau bergerak dengan secepatnya. Jadi ketika teman-teman pakai indikator itu kurang lebihnya ada dua itu, yaitu sering terlambat dari sinyalnya dan yang kedua dari dia mengikuti kemana harga mau bergerak. Jadi harganya bergerak terlebih dahulu baru dari indikator itu menyesuaikan. Yang dimaksud di sini kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menganalisa teknikal dengan menggunakan chart pattern itu bisa memberikan sinyal lagging karena munculnya lebih awal untuk menandai suatu pergerakan yaitu baik tren dalam kondisi reversal maupun kontinental atau konstituen. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengkhawatirkan atau ketinggalan lajunya jika harga kita sudah bisa mengalami bagaimana menggunakan chart pattern sebagai setup untuk enter posisi, yaitu metode strategi yang kita gunakan kurang lebihnya kita akan lebih mantap.
ya daripada kita menggunakan indikator itu kurang lebihnya kalau kita pakai identifikasi dari chart pattern ataupun dari identifikasi candlestick ya, itu kurang lebihnya lebih akurat karena apa? Kita bisa mengidentifikasi dulu setelah harga seperti ini, nanti seperti ini. Nah, tetapi kita harus juga didukung dari yang namanya berita atau fundamental. Kalau kita tidak ada fundamental yang mendukung, otomatis identifikasi candle ini bisa jadi pemicu atau triggernya di dalam kita melakukan antar posisi baik buy ataupun sell di dalam transaksi. Nah, untuk trigger sendiri kurang lebihnya seperti ini. Jadi teman-teman, sahabat trader mania dimanapun kalian berada, sahabat GK Invest Semarang, jika teman-teman mau melakukan enter posisi berdasarkan trigger, ini yang kita bisa bantu yaitu dengan menggunakan identifikasi candlestick ataupun chart pattern. Karena apa? Kalau kita berdasarkan indikator biasanya itu ada dua pemicu yaitu akan lebih lambat dan yang kedua itu harganya sudah bergerak baru mengikuti dari bentukan dari indikatornya. Nah, untuk selanjutnya dari SOP atau standar operasional prosedur dari trading tersebut, tadi yang ketiga ada trigger, yang keempat atau selanjutnya kita ada yang namanya penyaring atau filter. Nah, untuk filter atau penyaring ini tujuannya untuk lebih memperkuat momentum atau tren yang sedang terjadi. Nah, ada beberapa indikator bawaan yang bisa kita fungsikan sebagai filter, seperti osilator, relative strength, atau RSI, atau Bollinger Band, atau MACD, atau moving average, atau MA, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak indikator bawaan yang bisa dijadikan filter, itu kita memilih yang namanya dari moving average sebagai penambah atau pendukung atau dukungan, bukan sebagai pengambilan keputusan untuk enter. Karena yang kami gunakan sebagai filter itu kurang lebih indikator moving average, maka yang akan kami berikan secara ulasannya adalah mengenai indikator moving average. Nah, secara kelemahannya maupun secara kelebihannya. Nah, untuk moving average ini kita akan bedah kelemahan dan juga kelebihannya. Jadi, sahabat trader, sahabat GK Invest Semarang dimanapun kalian berada, bisa mengetahui untuk kelemahan ataupun kelebihan dari indikator-indikator. Nanti next di pertemuan-pertemuannya pasti kita akan bedah untuk kelebihan atau kekurangan secara indikator masing-masing. Tapi di sini saya coba untuk yang namanya berikan di kelebihan ataupun kelemahannya berdasarkan yang namanya indikator moving average. Nah, untuk moving average ini kurang lebih bisa diartikan dari pergerakan rata-rata ya, karena dari moving itu pergerakan dan average itu rata-rata. Ini kita bisa simpulkan dari indikator bawaan, yaitu alat bantu dalam analisa secara teknis, yang menurut indikator moving average ini paling populer dari sekian banyak trader yang menggunakan indikator ini. Karena kelebihan indikator moving average ini yaitu sebagai indikator yang mengikuti tren atau trend following. Nah, jadi ketika indikator MA ini bisa disebut yaitu following trend ya, atau trend following, atau mengikuti dari tren. Jadi ketika trennya naik, ini moving average-nya dia dari bawah akan menunjukkan dia ke atas di bawah candle dan dia akan yang namanya selalu uptrend. Nah, ketika dia di atas candle sudah menyeberangi dari candle dan candlenya sudah berada di bawah dari MA-nya, ini otomatis trennya masih sangat-sangat yang namanya jauh dari yang namanya dia akan melanjutkan tren turun. Nah, di sini untuk moving average itu kurang lebihnya yaitu trend following yang menawarkan kemampuannya untuk menangkap sinyal dari gerakan utamanya. Nah, untuk indikator moving average ini paling efektif digunakan saat pasar sedang dalam kondisi trending ya. Jika pengaturannya pada periode terbesar, misalnya seperti pada gambar di atas, ini seperti gambar di ini, kurang lebihnya kita pakai day trade ya. Terus untuk misalnya untuk pengaturan periodenya menggunakan MA atau
moving average 200. Pengaturannya saya pakai yang namanya MA200. Alasannya kami menggunakan pengaturan dari MA200 yaitu berdasarkan secara teorinya menggunakan pada periode 200 mewakili dari pergerakan harga yang terjadi pada 20 hari kerja. Jadi dalam 1 bulan itu cara membaca indikator moving average ini berdasarkan metode yang kami gunakan itu jika indikator moving average bergerak running atau runningnya di atas harga yang sedang berjalan itu dilihat melalui time frame H1 minimalnya untuk mengidentifikasikan bahwa tren pada saat itu dalam kondisi bearish dan sebaliknya jika indikator moving average bergerak running di bawah harga yang sedang berjalan mengidentifikasikan pada kondisi bullish. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi, jika dia bergerak di bawah dari candlenya, dia akan up. Jika dia bergerak di atas candlenya, dia akan down. Dan ini biasanya saya pakai acuannya di moving average 200 di time frame H1 untuk minimalnya. Nah, untuk pengambilan keputusan atau enter posisi seperti pada penjelasan kami ini hanya sebatas sebagai filter atau penyaring saja ya. Jadi ini untuk kurang lebihnya tadi sudah ada pemicu atau triggernya, di sini penyaringnya. Oh ya, benar ketika kita harus enter posisi dengan menggunakan indikator ini, otomatis dia following trend itu sama dengan trennya gitu. Tetapi di sini untuk jangkanya kurang lebihnya H1 minimal untuk penggunaan di MA200. Nah, konsep secara teori moving average ini atau indikator lagging atau terlambat, namun apabila pada pengaturan pada periode diperkecil, yaitu menggunakan periode 1 sampai 5. Di sini kita bisa atur ya untuk periodenya 1 sampai 5. Terus indikator tersebut memiliki kecenderungan selalu mengikuti kemana harga akan bergerak atau dia repen ya. Nah, pada gambar ini pengaturan untuk periodenya menggunakan periode yang 1. Indikator MA atau moving average ini dengan menggunakan periode terbesar dalam jangka panjang memberikan efek smoothing yang sangat besar. Namun untuk kurang responsif terhadap perubahan pada tren sedang terjadi. Contoh misalkan kalau misalkan terjadi fundamental, ini sangat yang namanya efeknya smoothing ya, yang efeknya kurang lebih perlahan. Nah, ini untuk kelemahan dari indikator ini diantaranya ketika market dalam keadaan kondisi konsolidasi atau sideways, dia akan lebih sering memberikan sinyal, yaitu sinyal yang tidak sesuai atau sinyal palsu. Dan berdasarkan secara teori dapat menangkap sinyal hanya setelah harga mampu melakukan penekanan atau breakout. Untuk pada indikator moving average ini tentunya dengan menggunakan periode yang sangat besar atau minimal di H1. Setelah mempelajari dan mengetahui konsep indikator, yaitu indikator moving average, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa indikator ini hanya sebagai alat bantu saja ya. Seperti pada penjelasan kami yang sebelumnya, maka tidak dijadikan sebagai acuan atau pengambil keputusan untuk melakukan enter. Atau cuma bisa disebut kita sebagai penyaring saja ya. Supaya, oh ya benar, ini ketika seperti ini nanti kita harus seperti ini. Jadi di mana moving average ini kelebihannya juga kita bisa ketahui, dia mengikuti yang namanya follow trend atau following trend. Terus untuk yang kelemahannya kurang lebihnya ketika market sideways atau dia terjadi fundamental itu sering memberikan sinyal palsu atau berdasarkan teori ini dia menangkapnya itu sangat yang namanya tidak bisa tepat atau kurang tepat. Karena apa? Dia khusus untuk yang namanya indikator breakout atau penekanan. Jadi ketika dia breakout itu sangat bagus untuk moving average ini digunakan dalam untuk penyaringan dalam trading kita. Nah, untuk selanjutnya ketika kita sudah memiliki dari keempat, kurang lebihnya yang pertama kalau kita berdasarkan SOP yang kita lakukan atau kita harus disiplin di dalam untuk trading ya atau kita bertrading, itu yang pertama timing, yang kedua yaitu mapping area atau area, dan yang ketiga trigger, dan yang keempat itu filter atau penyaring.
Nah, di sini kita masuk di pembahasan yang sangat-sangat harus kita pahami dan juga kita harus pegang, tidak boleh lepas, yaitu di risk management. Nah, untuk risk management sendiri kalau pada dasarnya dari seorang trader atau kita pengen memanfaatkan cuan atau peluang di dalam trading, ini kita harus memakai yang namanya risk management. Nah, pada dasarnya yang diketahui untuk risk management ini biasanya seperti sistem cut loss, terus untuk sistem averaging, terus untuk yang selanjutnya kita bisa pakai sistemnya yaitu locking, dan yang ke selanjutnya kita bisa pakai switching. Nah, ini bahasa-bahasa yang sangat simpel untuk dari risk management. Tetapi risk management di sini kurang lebihnya suatu pendekatan struktur dalam mengelola atau ketidakpastian yang berkaitan dengan datangnya risiko itu sendiri. Nah, mengapa risk management atau pengaturan risiko itu sangat penting? Karena kita harus menyadari sebaik apapun metode yang kita gunakan atau sehebat apapun analisa yang kita gunakan, ada saatnya dalam kondisi tertentu di mana market bergerak tidak sesuai dengan metode yang kita gunakan di dalam trading. Dengan adanya pengaturan atau risk management atau risk risiko, manajemen risk ini yang secara terukur tidak akan membuat equity atau saldo kita ya yang bisa kita tarik ini pada akun yang kita transaksikan itu tidak langsung habis begitu saja, yang disebabkan karena efek dari market yang dalam kondisi kurang lebih anomali atau seperti hektik ya, sangatlah cepat. Kalau hektik itu kan dalam beberapa saat, tetapi kalau anomali ini sangatlah kenceng dan juga sangat berkelanjutan. Ini di mana saat market anomali, jadi ketika kita punya yang namanya risk management, itu kita bisa selamat dari yang namanya equity, kita bisa terhindar dari MC ataupun SO, kena margin call ataupun stop out ya. Nah, selalu disiplin dengan membatasi risiko untuk di setiap dari kita enter posisi yang kita lakukan, kurang lebihnya salah satu cara yang paling efektif untuk mempertahankan dan menumbuhkan equity-nya. Kalau kita trading yang kita jaga itu jelas harus equity, bukan new balance atau saldo awal, tetapi kita harus perhatikan equity. Jika equity kita lebih besar dibandingkan dengan new balance atau saldo, itu yang kita harapkan. Kenapa? Berarti kita trading sudah dipastikan akan yang terjadi floating profit, atau sudah dipastikan jika kita close posisi itu sudah akan profit. Tetapi jika kita trading equity-nya berkurang daripada jumlah saldo atau new balance-nya, di situ kita masih mengalami floating loss, atau jika kita close position itu kita akan mengalami kerugian. Jadi saldo yang sebelumnya itu tidak akan yang namanya nampak lagi di equity. Oke, untuk menghitung dari risiko secara terukur yang disesuaikan dengan modal. Nah, di sini kita membuatkan aplikasi secara dari kurang lebihnya untuk memasukkan atau tinggal menginput saja berapa angka risiko yang siap kita terima dan berapa angka profit yang kita ketahui dalam awal ini. Nah, jika posisi enter ini telah menyentuh atau kena yang namanya aksi taking profit atau TP. Nah, contoh untuk pada tabel di sini balance dari 1000 dalam US dollar ya. Terus untuk risknya di sini 1%. Nah, untuk maksimal OP-nya di sini pakai 0,4 ya. Terus di sini TP-nya 50 pips dan SL-nya 25 pips. Nah, untuk loss-nya kurang lebihnya di 10 dolar. Kalau untuk profitnya 20 dolar. 200 dolar dan 100 dolar. Artinya apa? Jika loss kita 100 dolar dan kita profit 200 dolar. Dan di sini untuk perbandingan resikonya kurang lebihnya 1:2. Nah, untuk keterangannya jumlah balance atau equity, masukkan risiko kerugian dari modal yang siap ditanggung, terus masukkan target take profit, dan juga masukkan jarak dari stop loss-nya. Jadi ketika kita trading itu
kita pakai pengaman yaitu stop loss. Kalau kita tidak pakai stop loss, kita pakai yang namanya buy stop ataupun sell stop. Jika kita sudah average buy, maka kita harus pakai sell stop dengan jumlah lot yang sama. Tetapi jika kita pakainya sell, ambil sell, otomatis kita harus pakai buy stop. Jika kita tidak mau pakai yang namanya SL atau stop loss. Tetapi sahabat trader mania harus perhatikan juga ketika terjadi yang namanya spread melebar ya. Itu juga akan mempengaruhi jika kita posisi locking atau kuncian itu bisa melar. Jadi ketika kita kunci pun juga akan mengurangi dari equity. Nah, di situ harus kita pelajari juga. Jadi untuk yang lebih paling aman itu kurang lebihnya kita harus masukkan yang namanya stop loss. Jika saat ini itu kurang lebihnya masih terjadi pelebaran spread. Kalau tidak ada pelebaran spread, pair yang kita ikuti berarti kita mau pakai buy stop atau sell stop, yang penting kita ada posisi pengaman atau locking, otomatis kita tinggal nantinya take profit. Nah, untuk take profitnya otomatis kita juga harus sesuaikan dari analisa. Oke, terus berdasarkan ini yang kita pakai kurang lebihnya, kalau yang atas tadi 1:2, di sini 1:1 untuk risk management atau manajemen dari resikonya. Terus dengan selalu disiplin menghitung penekanan resiko, itu sebelum kita enter posisi secara tidak langsung dalam jangka waktu yang panjang akan memberikan dampak yang sangat baik pada psikologis trading yang kita miliki. Jadi ketika teman-teman sahabat trader mania dimanapun kalian berada, jika teman-teman trading tidak ada batasan dan tidak ada manajemen risiko, di sini akan mempengaruhi yang namanya dari psikologisnya kita sendiri. Yang tadinya kita enter buy, harga naik tidak kita close, tetapi harga langsung reversal kembali turun dan di situ kita tidak ada pengaman, maka semua saldo kita akan habis. Bisa terjadi peluang yang namanya MC ataupun stop out. Jadi di situ psikologis kita akan kena. Jadi yang tadinya kita sudah happy dengan trading bisa berbanding gara-gara trading di sini saya loss, saya rugi ini menjadikan psikologis kita kena. Dan akhirnya apa? Kita trauma dan kita tidak mau yang namanya trading lagi. Di dalam trading ini sebenarnya bisnis yang sangat-sangat fair menurut kita. Nah, kenapa? Di mana kita akan rugi berapa kita sudah akan kita ketahui, di mana kita akan untung kita juga sudah kita ketahui, tinggal yang namanya kasih take profit ataupun stop loss-nya. Tetapi jika risk manajemennya kita keliru, ya seperti tadi, psikologisnya akan kena, otomatis semua modal yang kita miliki akan bisa habis. Nah, di sini dalam materi mengenai dari timing, area trigger, filter, dan risk management yang kita pelajari secara teori, terus waktunya kita juga untuk berlatih. Di sini tinggal mempraktekkan bagaimana menyatukan dari 5 komponen yang kita sudah bedah dari mungkin sesi yang pertama itu 3 minggu yang lalu dalam suatu metode trading kita. Terus akan berlatih setiap hari dengan enter berapa, wajib membuat yang namanya dari jurnal trading. Terus membuat jurnal tersebut juga bertujuan untuk melatih kedisiplinan kita dalam mengambil keputusan yang lebih memiliki tanggung jawab, dan tentunya dengan adanya jurnal trading ada catatan yang bisa kita review atau bisa kita evaluasi. Jadi ketika jurnal trading kita mungkin 1 hari ini kita loss, besok kita ternyata profit, dan 2 hari yang lalu kita juga profit, 3 hari yang lalu saya loss, itu kita akan review yang lossnya bagaimana, karena apa, itu kita ada jurnalnya, otomatis kita bisa mengevaluasinya. Tetapi kalau misalkan kita tidak punya tolak ukur atau dari evaluasinya kita tidak punya catatan, otomatis ya kita tidak bisa untuk yang namanya memperbaiki dari kesalahan kita. Dan kita sudah membuat jurnal trading secara konsisten, itu menjadi yang namanya tolak ukur yang bisa membawa dampak yang baik di dalam trading kita. Nah, untuk saran dari
kami untuk yang sudah kami sampaikan kepada penjelasan yang lalu-lalu itu sebelum trading kita bisa secara konsisten harapannya bisa mendapatkan profit. Nah, berlatih terlebih dahulu dengan menggunakan akun demo. Jangan lupa ketika teman-teman sahabat trader mania dimanapun kalian berada, sebelum menggunakan akun yang real itu belajar di akun demo dulu. Nah, setelah dirasa layak baru kita melatihnya menggunakan akun real yang dengan modal secukupnya, yang sekiranya jika kita sesuatu untuk terjadi sesuatu kemungkinan terburuk akibat suatu kesalahan yang dilakukan kita. Nah, di sini jangan sampai mengganggu dari kehidupan atau finansial kita. Sebelum kita mempraktekkan, sebaiknya kita membuat catatan atau perencanaan atau trading plan yang harus kita perhatikan. Terus kita mengambil keputusan untuk enter ataupun open posisi. Itu sebaiknya terlebih dahulu membuat perencanaan atau membuat analisa dari marketnya. Nah, di sini kita bisa tarik untuk kesimpulannya dari sesi pertama, yaitu tentang SOP di bab ini untuk pelajari standar operasional prosedur yang merupakan langkah-langkah harus dikerjakan oleh seorang trader, yaitu kurang lebihnya ada 5, yaitu timing. Nah, untuk kesimpulannya timing ini menentukan waktu terbaik untuk enter posisi atau open posisi. Terus untuk yang kedua areanya, di mana area atau menentukan area yang sangat potensial untuk melakukan open posisi juga. Terus di selanjutnya ada pemicu, itu menentukan apa yang menjadi kita untuk pemicu untuk enter posisi atau open posisinya. Nah, yang keempat kita ada penyaringnya. Jadi setelah kita timingnya pas, areanya juga tepat, untuk pemicunya juga akurat, dan juga di sini disaring berbagai kondisi yang mendukung keputusan untuk enter. Nah, kita harus pakai yang kelima ini, risk management. Menentukan skenario terburuknya jika kita loss berapa dan juga profit berapa dari hasil enter kita yang kita harapkan nantinya. Jadi untuk harapan kami, terus kedepannya semoga apa yang telah menjadi penjelasan dalam kesempatan kali ini dan sebelumnya itu bisa membawa perubahan yang jauh lebih baik dalam trading dan juga bisa membawa dampak kedepannya supaya trading kita bisa terukur. Nah, berdasarkan mekanisme standar operasional prosedur dari trading, ini untuk tantangannya berikutnya yaitu bagaimana kita bisa bersabar dan disiplin untuk enter posisi menunggu market jika terjadi momentum yang memenuhi kriteria SOP itu tadi, di mana setelah kita pelajari dan kita sepakati. Jadi jangan sampai kita tidak bersabar, tidak disiplin, dan tidak menunggu momentum-momentum yang pas. Kalau kita sudah punya dari SOP kelimanya ini, jika kita tidak sabar, tidak disiplin, dan juga tidak menunggu momentum yang pas, otomatis juga sama, kita juga akan mendapatkan kerugian. Tetapi kalau kita bisa menjaga semuanya dari kelima SOP itu dan juga kita sabar, disiplin, momentum yang pas, kita antar posisi dan apa yang menjadi psikologisnya itu tadi kena kita hindari, otomatis sesuai yang kita harapkan trading kita pasti akan cuan. Nah, oke sahabat trader GK Invest dimanapun kalian berada, untuk pembahasan atau seminar kali ini di standar operasional prosedur kurang lebihnya sudah kita simpulkan. Di sini masih ada waktu kurang lebihnya ada 10 menitan. Coba kita buka untuk ada yang mau bertanya ataupun secara langsung nih. Untuk bertanya secara langsung kita open untuk ke semua pendengar atau pemirsa dimanapun kalian berada, sahabat trader mania. Oke, jika kita tidak ada, kita akhiri. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan, masih ada waktu 10 menit.
baik by chat ataupun secara langsung mau bertanya, bisa kita persilahkan untuk bertanya. Oke, ada partisipan aktif, kurang lebihnya ada Ibu Arta, ada Pak Asriadi, ada Pak Irfan, ada Bu Naswia, dan ada yang lainnya. Di sini kita tunggu. Oke, di sini ada yang bertanya, ketika mau open posisi, apakah harus nunggu momentum dulu? Dari pertanyaan dari Bu Arta Carolina ya. Di sini tentunya kalau untuk open posisi tentunya harus berdasarkan momentum yang pas. Jangan sampai kita asal enter posisi. Yaitu kurang lebihnya satu, timingnya pas Bu. Untuk areanya pun juga tepat. Untuk triggernya pun atau pemicunya juga akurat. Terus manajemen resikonya atau risk manajemennya juga harus kita berikan. Harus kita untuk manajemen risiko ini kita harus tentukan di awal, jangan sampai tidak, karena ini yang menentukan di mana nanti bisa trading disiplin dan continue. Mungkin prinsipnya di sini ketika kita mau enter atau mau open posisi, nunggu momentum dulu yang pas. Nah, biasanya berdasarkan analisa atau teknik-teknik secara fundamental dan juga teknikal. Tapi biasanya 80% itu di teknikal, 20% di fundamental jika tidak ada berita yang sangat bergejolak. Tetapi itu bisa berbanding terbalik jika kita enter posisi, jika ada berita atau fundamental, 80% itu sangat mempengaruhi, yaitu fundamental. Jika terjadi open posisi kita yang salah, maka kita harus ada yang namanya batasan risiko atau manajemen risikonya yang kita gunakan tadi. Jadi tujuannya supaya kita ambil posisi atau enter posisi atau open posisi di saat momentumnya yang pas, itu supaya harapannya kurang lebihnya di 80% sampai 90% itu sesuai dari harapan kita. Gitu. Nah, untuk momentum yang pas itu yang berdasarkan kita bedah hari ini tadi, berdasarkan indikator yang kita sebagai contoh, sebagai pemicu atau penyaringnya, itu kurang lebihnya di H1 atau time frame waktu 1 jam jika kita pakai indikator, berdasarkan indikator. Jadi untuk momentum yang pas itu kurang lebihnya identifikasi dulu di minimalnya di H1. Jadi kurang lebihnya untuk Bu Arta Carolina kurang lebihnya seperti itu. Minimalnya jika kita mau open posisi itu nunggu momentum yang pas. Kurang lebihnya untuk time frame-nya di H1 atau 1 jam untuk sebagai timing yang pas, area yang tepat, trigger atau pemicunya dan juga penyaringnya yang sangat pas. Oke, kita tunggu untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, Bu Arta Carolina, terima kasih sudah bertanya. Semoga bisa membantu. Masih kita tunggu, masih ada waktu 5 menit lagi untuk kita sesi tanya jawab, di mana nantinya di dalam trading kita bisa kita harapkan. Jadi ketika kita jadi seorang trader, itu kurang lebihnya jangan sampai kita trading atau bertransaksi itu asal-asalan. Karena kalau kita asal-asalan sudah dipastikan jauh daripada apa yang kita harapkan. Dan ketika kita trading asal-asalan tidak ada yang namanya SOP-nya, otomatis tradingnya itu bisa dikatakan cuma beruntung atau bejo. Beruntung saja enter posisinya pas, beruntung saja areanya tepat kan gitu. Dia makanya profit kan itu. Tetapi kalau misalkan dari SOP-nya dia tidak mengetahui, otomatis dari resikonya itu kurang lebihnya 90%, 10%-nya cuma faktor luck atau keberuntungan.
Oke, masih ada waktu kurang lebih 4 menit lagi untuk sesi tanya jawabnya. Dari Bu Arta Carolina, di sini bertanya lagi mengenai dari range pivot supaya bisa terhindar dari manipulasi candle, apa strateginya? Terus, oh, udah itu saja. Oke, untuk Bu Arta Carolina, di sini jika kita pengen menghindari yang namanya dari manipulasi candle, itu kurang lebihnya pakai yang namanya risk management. Dan di situ kita harus dan juga memicu atau pemicunya dari berita atau faktor dari fundamentalnya. Kita harus ketahui itu supaya menghindari dari manipulasi candlenya. Nah, untuk biasanya kalau identifikasi secara candle, saya akan follow setelah yang namanya candle berikutnya itu tepat. Contoh misalkan tadi kita di bearish engulfing untuk H1, itu kalau bearish engulfing artinya dia akan turun dengan reversal kembali turun, tetapi kalau dia manipulasi dia akan kembali naik. Nah, itu dinamakan manipulasi. Tetapi kalau misalkan kita bisa terhindar dari itu, biasanya candle setelah satu yang dari satu candle ya, itu dengan time frame H1, itu saya bagi yang namanya sebagai patokannya. Jadi ketika candle berikutnya itu dia masih sideways dan juga dia belum melebihi dari bearish engulfing-nya, otomatis saya belum enter posisi. Jadi ketika setelah satu candle terbentuk, otomatis saya baru enter posisi, di situ bisa menentukan. Nah, kelemahannya apabila kita dari seperti itu enter posisi yang seperti itu tadi, profitnya dikatakan tidak bisa jauh. Tetapi kalau untuk menghindari dari manipulasi candle ini otomatis lebih efektif. Tetapi untuk take profitnya kita tidak bisa panjang gitu. Kalau untuk yang tadi di misalkan bearish engulfing itu dia sudah turun tetapi kok dia berbalik manipulasi, itu otomatis kalau kita sudah enter di saat bearish engulfing itu terbentuk, otomatis kita akan yang namanya terdapat yang namanya floating. Nah, di situ makanya kan kita tidak bisa terhindar kalau misalkan kita enter langsung di candle yang saat terbentuk bearish candle dari bearish engulfing-nya. Tetapi kalau setelah satu candle itu biasanya kita bisa terhindar. Karena apa? Dipastikan kalau bearish candlefing itu dari bearish engulfing-nya dia sudah follow reversal turun, otomatis satu candle sudah turun, candle berikutnya dipastikan turun. Itu biasanya kalau kita terhindar dari manipulasi candle. Dan yang kedua, kurang lebihnya selalu baca fundamental dan juga risk management itu supaya kita pakai, supaya kita tidak terlalu panjang untuk dari kerugian yang kita alami. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk Bu Arta Carolina. Nanti bisa diaplikasikan di dalam identifikasi supaya bisa terhindar dari manipulasi dari candle atau candlestick-nya atau chart pattern-nya. Oke Pak, thank you Pak Edi. Oke Bu Arta Carolina, sama-sama. Oke, untuk kali ini seminar di tanggal 21 Februari 2022 untuk standar operasional prosedur kurang lebihnya waktunya sudah habis, sudah 60 menit yang lalu, otomatis kita akan tutup. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi trader, sahabat trader mania dimanapun kalian berada, tentunya di sahabat GK Invest Semarang. Oke, saya Edi Hartoyo selaku SPV GK Invest Semarang, pamit undur diri. Salam profit, salam cuan. Selamat siang.